Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam channel ini bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting. Senang rasanya untuk membagikan berkat Tuhan di hari ini. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk setiap kita. Bahkan kita boleh merenungkan kembali akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan saat ini saya berada di office Persekutuan Keluarga Bahagia atau Office Heritage Baptist Church yang ada, di mana tempat atau ruangan ini sering dipakai dalam pertemuan-pertemuan baik antar gereja bersama dengan hamba-hamba Tuhan, relasi yang ada. Bahkan ruangan ini sering dipakai untuk setiap jemaat Tuhan yang ada, baik untuk orang Hong Kong sendiri dalam persekutuan-persekutuan yang ada, dengan doa, persekutuan doa, bahkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk kami yang ada, untuk setiap jemaat yang berasal dari Indonesia, sering digunakan dalam ruangan ini untuk PA, penggalian Alkitab yang ada, untuk doa bersama, bahkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Bahkan ruangan ini digunakan untuk tempat konseling untuk setiap kami jemaat yang berasal dari Indonesia. Hari ini kita akan kembali dengan satu bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan di hari ini, yang terdapat di Injil Yohanes pasalnya keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya ke-42. Tetapi kita tidak membacanya keseluruhan, namun saya akan membacanya satu ayat saja yang terdapat di ayat ke-23 untuk kita sekalian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian, dan kita boleh merenungkan di bagian Injil Yohanes pasal keempat ayat yang pertama sampai 42 ini menceritakan tentang percakapan yang dilakukan antara Tuhan Yesus dengan seseorang perempuan Samaria, yang boleh dikisahkan dalam pembacaan kita di hari ini. Dalam bagian ini salah satu hal yang ingin Tuhan Yesus ajarkan, bahkan Tuhan Yesus sampaikan, adalah bahwa penyembahan kepada Allah tidak dibatasi oleh tempat atau oleh ruang dan waktu yang ada. Allah adalah roh, keberadaannya tidak terlepas dari satu tempat tertentu saja. Ia dapat ditemui umatnya kapan saja dan di mana saja. Maka yang penting adalah bukan di mana tempat kita menyembah, tetapi bagaimana kita menyembah Tuhan itu sendiri. Ini yang boleh kita renungkan di hari ini. Allah adalah roh, maka manusia harus menyembah dalam roh dan kebenaran itu sendiri, seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayatnya ke-23 untuk setiap kita orang percaya, sehingga boleh kita dibawa kembali dalam pengajaran Yesus yang benar, bahkan pemahaman yang benar tentang kita menyembah dalam roh dan kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus lebih tertarik mengajarkan tentang penyembahan yang benar. Dan kita
akan masuk dalam poin kita di hari ini, yang saya ambil 2 poin untuk setiap kita tentang penyembahan yang benar itu sendiri. Yang pertama, penyembahan dalam roh. Yesus menjelaskan kepada setiap kita maksud yang ditujukan untuk setiap orang percaya. Kita menyembah dalam roh karena Allah adalah roh itu sendiri. Roh itu sendiri, bahkan roh kita diciptakan untuk bergaul dengan penciptanya. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar ritual atau liturgi di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dalam setiap peribadatan kita, lebih penting daripada soal tempat, waktu, atau hal-hal yang terlihat atau berupa fisik yang ada. Istilah roh ini salah satunya berbicara mengenai suatu penyembahan yang tidak berdasarkan tempat atau di mana kita berada. Poin yang kedua, kita juga harus menyembah dalam kebenaran. Kita harus belajar dari firman Tuhan kita di hari ini tentang siapa dan seperti apa Allah yang kita sembah itu sendiri. Banyak yang sering keliru tentang pemahaman ini. Bukan membuat gambaran Allah seturut apa yang kita inginkan. Ini yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Seringkali di dalam kehidupan ini kita lebih suka berada di salah satu kelompok atau di salah satu daerah tertentu. Tetapi mereka menyalahgunakan atau mendefinisikan Tuhan menurut pengertian mereka sendiri, yang sering sekali disalahartikan di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Ada juga kelompok yang menekankan pentingnya pengenalan akan Allah tanpa pernah membangun kehangatan atau kedekatan hubungan dengan Allah itu sendiri. Dan untuk setiap kita orang percaya perlu tahu dan mau disadarkan di hari ini memiliki konsep pemahaman yang benar tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran itu sendiri. Biarlah melalui perenungan ini kita mau belajar kedekatan bersama dengan Allah, mendorong kita untuk semakin mengenal tentang Tuhan atau mengenal tentang Dia, dan biarlah pemahaman kita yang makin dalam terhadap Allah terus mempererat persahabatan kita dengan Allah itu sendiri. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin bersemangat menyembah Dia di dalam setiap kehidupan kita. Dan semakin kita bersemangat menyembah Tuhan, maka kita semakin memiliki keinginan untuk mengenal Dia lebih dekat lagi. Biarlah melalui perenungan ini boleh mengajarkan kita, boleh mengarahkan kita tentang pemahaman kita yang benar terhadap Tuhan. Dan kita semakin hari mendekatkan diri kita di dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan satu penghiburan, satu kelepasan, satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam hidup ini kita terus mengarahkan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan konsep yang benar tentang pemahaman kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan yang kita sembah, sehingga kita tidak salah melangkah di dalam setiap pengajaran-pengajaran yang ada, sehingga kita tetap berjalan sesuai pandangan yang benar, sesuai apa yang dikatakan di dalam Alkitab untuk setiap kita orang percaya, sehingga kita memiliki pandangan, sehingga kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi di dalam Kristus. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.